hadis kang nomor 6 diriwayataken saking Abi Nasr Al-Wasiti. Sahabat Aba Nasr Al-Wasiti krungu saking Aba Roja Al-Ataridi tentang asal usule sahabat Abu Bakar Siddiq. Tentang ceritane sahabat Abu Bakar Siddiq. Suatu ketika ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, engkau pernah menyampaikan bahwasanya dari Jum'ah ke Jum'ah yang lain, dari satu sholat ke sholat yang lain, itu adalah merupakan penglebur dosa bagi orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Na'am, betul." Kemudian Rasulullah menambahkan, mandi pada hari Jumat itu kifarat. Mandi hari Jumat ini disifati oleh Rasulullah, orang yang ada air di sampingnya, kemudian datanglah hari Jumat setelah keluarnya fajar, kemudian tidak mandi sunnah, akan melaksanakan sholat Jumat, maka orang itu adalah orang yang mempunyai sifat bakhil. Bakhil-bakhilnya umatnya Nabi Muhammad kalau waktu hari Jumat ada air tapi tidak mau mandi mandi sunnah Jum'ah. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi, wal masyu ilal jum'ati kafaratun, berangkat jalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu juga penglebur dosa. Kemudian wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanah, setiap jangka yang dilakukan berjalannya orang yang akan menuju masjid melaksanakan sholat Jum'ah sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan amal ibadah selama 20 tahun. Apabila selesai sholat Jumat, maka orang itu akan dibalas oleh Allah dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Juga diceritakan tentang Islamnya sahabat Abu Bakar. Suatu ketika sahabat Abu Bakar berdagang ke Syam, karena Syam itu adalah salah satu negara yang menjadi kekuatan Arab. Dulu orang-orang Arab itu berjualan ke daerah Syam. Syam itu apa sekarang? Syria. Yang porak-poranda akibat perang antar penduduk Suriah dengan mengatasnamakan yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Ya, negara yang terbesar di dunia umat Islamnya adalah Indonesia. Maka Indonesia ini berkali-kali diterpa cobaan dengan bagaimana caranya agar umat Islam ini bisa diadu domba. Dengan biaya yang tidak sedikit, kelompok-kelompok pemahaman luar negeri masuk ke Indonesia untuk menghancurkan Islam Indonesia sebagaimana Islam di jazirah sana. Alhamdulillah kita masih kuat. Semoga masih tetap dikuatkan oleh Allah, tidak seperti negara-negara yang berkecamuk sekarang ini. Ada negara sampai ibu kotanya menjadi namakan Islamabad. Afghanistan sampai sekarang tidak bisa membangun negaranya. Karena apa? Karena selalu ribut tentang masalah agama. Irak sekarang porak-poranda, padahal Irak itu adalah negara yang penuh dengan cerita-cerita tentang
kekuatan Islam, Suriah, Libya, hancur semuanya, termasuk Suriah. Itu adalah perang antara penduduk dengan penduduk, sama agamanya Islam. Maka mudah-mudahan Indonesia masih tetap kokoh walaupun berbeda. Padahal organisasi lebih banyak di Indonesia daripada di Arab sana. Organisasinya cuma dua, Syiah dengan Sunni. Ya, Indonesia subhanallah sudah enggak kehitungan. NU, Muhammadiyah, Irsyadiyah, apalagi banyak sekali. Banyak organisasi-organisasi Sunni, Syi'i, Wahabi, Salafi, banyak. Bahkan ada yang tidak memakai nama organisasi, memakai aliran listrik, aliran banyu. Banyak sekali. Islam Kejawen, Islam, puasanya juga beda. Ada yang mendahului, ada yang akhir, ada yang melihat air pasang, ada yang melihat macam-macam Islam di Indonesia. Tapi alhamdulillah masih rukun. Mudah-mudahan tidak akan pecah sampai hari kiamat. Padahal penduduknya paling banyak, kurang lebih 230 juta umat Islam. Tetapi kalau dipilih berapa dari 230 juta Islam KTP? Berapa? Itu masih banyak yang seperti itu. Jadi patut kita syukuri hidup di negara kita ini aman, walaupun berbeda organisasi tetap masih rukun. Ya, ada yang tahlilan kadang-kadang diomongi kepada orang yang tidak suka tahlilan. Ya ongkongko sing tahlilan ongkongko, sing beli tahlilan ya doyan berkate. Ya ora apa-apa umbar nabae. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an suatu ketika berdagang ada di Syam, ya. Tiba-tiba di zaman jahiliyah sahabat Abu Bakar keluar dengan membawa onta menuju ke Syam, berdagang di Syam. Tiba-tiba malam hari ngimpi, tidur di Syam. Sahabat Abu Bakar mimpi melihat matahari dan rembulan itu berada di pangkuannya. Kemudian matahari itu diambil, dimasukkan di dalam dadanya, ya. Kemudian matahari itu dipakai oleh sahabat Abu Bakar. Begitu bangun, kagetnya bukan main. Akhirnya pada waktu itu belum ada seorang ulama. Datanglah ke salah satu pendeta orang Nasrani, ya, datang untuk menjelaskan tentang apa yang semalam diimpikan. Dijelaskan, Rahib, saya tadi malam mimpi melihat rembulan dan matahari itu jadi satu berada di pangkuanku. Kemudian saya angkat rembulan dan matahari itu, saya masukkan ke dalam dada. Kemudian saya pakai untuk baju. Ini alamat apa? Ya. Kata rohib ini, nanti di zaman kalian, di zaman kamu sahabat Abu Bakar, ada seseorang manusia yang paling mulia. Allah tidak akan menciptakan alam dunia ini tanpa menciptakan orang ini. Allah tidak akan menciptakan sorga dan neraka kalau Allah tidak menciptakan orang ini. Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam kalau tidak menciptakan orang ini. Terus dijelaskan oleh rohib. Sahabat Abu Bakar, kamu dari mana? Saya dari Makkah. Dari kabilah apa? Kabilah Tamim. Kemudian kamu usahanya apa? Saya berdagang. Wahai sahabat Abu Bakar, nanti kamu akan ketemu seseorang lelaki
yang dimana dijelaskan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, lelaki ini akan diangkat sebagai nabi dan rasul terakhir. Namanya Muhammad, dari keturunan Hashim. Kamu cari ke sana. Kamu kalau sudah ketemu, insya Allah akan masuk Islam dengan orang ini. Sahabat Abu Bakar berak beli kejagan. Sampai melakukan iki kebayang-bayang. Kakatonan kayak ngapa wonge, kayak ngapa wonge. Digulati ning Mekah ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan apa yang diceritakan oleh rahib. Akhirnya sahabat Abu Bakar penasaran. Wahai Muhammad, kalau toh engkau mengaku sebagai rasul, buktikan dulu mana mukjizatnya. Sahabat Abu Bakar minta kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan dengan mukjizat. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, apa kamu belum cukup dengan cerita seorang rohib itu? Kata sahabat Abu Bakar, oh iya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad senangnya bukan main. Satu saat saja tidak ketemu dengan Rasulullah itu nggak betah. Pengen ketemu. Jadi kebayang-bayang. Masya Allah, kayak kebayang bocah nom tembake duwe demenan. Ndelak katone usuk, mengkurep ya katone bantal, ya. Terbayang-bayang terus sahabat Abu Bakar kelingan bae pengen ketemu karo Rasulullah. Terus akhirnya apa? Fa aslama indah. Akhirnya sahabat Abu Bakar masuk Islam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dulu syahadat itu seperti itu. Tidak seperti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rohib ini, wahai sahabat Abu Bakar, saya juga Islam. Saya juga percaya dengan adanya Nabi Muhammad, tapi saya rahasiakan. Kenapa? Takut ketahuan kalau pemimpin-pemimpin Nasrani yang ada di Vatikan. Nanti saya dipecat. Jadi rohib ini muslim pada waktu itu. Nah itulah asal usulnya manjing Islamnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.